Selamat hari Minggu teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya di Zoom bersama Om Ben yang diadakan oleh komunitas PPC. Oke, pada hari ini saya akan memberikan sedikit insight mengenai apa yang ada di IHSG minggu depan, lalu beberapa saham yang berpotensi untuk menghasilkan cuan ya, yang perlu kita pantau, dan insight arah IHSG tentu saja ya. Semoga insight ini membantu. Seperti biasa, disclaimer on, silahkan jika teman-teman setuju, silahkan jika teman-teman merasa ini berguna, silahkan pakai ini untuk membantu teman-teman untuk menganalisa. Tapi jika memang ada yang tidak berguna, simpel aja, skip aja ya. Jangan lupa teman-teman, silahkan kalian subscribe, kalian like dan share video ini, nyalakan lonceng supaya YouTube ini semakin berkembang ya. Oke, sebelumnya teman-teman, saya mau ajak teman-teman bisa bergabung ke grup para pencari cuan ya. Di sini di para pencari cuan ini linknya ya, para pencari cuan. Di sini teman-teman bisa bergabung, kita belajar bersama-sama supaya teman-teman bisa mendapatkan komunitas yang sehat ya. Seperti itu ya, hati-hati dengan grup palsu. Kita nggak pernah melakukan money management aset ya, seperti itu, manajemen aset dan lain sebagainya, memberikan keuntungan dan lain sebagainya ya. Kita murni grup edukasi ya. Seperti itu ya, silakan teman-teman bergabung bersama dengan kita ya. Oke, kita mulai hari ini. Oke, hari ini saya akan mencoba membahas soal IHSG kita dulu ya. Ya, IHSG kita ini kita lihat di layar seperti ini ya. Sudah melakukan konsolidasi ya. Minggu lalu saya bilang bahwa IHSG ini berpotensi untuk mengarah ke area ini ya, kotak yang paling tinggi ini, dengan harga sekitar 6.460-an ya. Tapi ada resist di area 6286 sampai 6350. Ini yang harus ditembus dulu sebelum bisa ke atas ya. Dan ini kita dengan adanya chart seperti ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang IHSG kita ya. Kalau kemarin saya sempat share di grup para pencari cuan ya. Saya sempat share, saya akan coba bukakan di grup diskusi kita ya. Saya sempat share di sini. Ya, saya share di sini ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Ya, saya sempat share beberapa kali ya. Yang awal saya share di hari Rabu ya, di hari Rabu seperti ini ya. Ada teman-teman yang menanyakan dan saya share bahwa IHSG ini mengalami gagal pengujian resist ya. Ada 2 kali kegagalan seperti itu ya. Terlihat teman-teman bisa lihat di sini ya. Di layar ini teman-teman yang saya lingkarin ini, teman-teman lihat bahwa ada 2 candle di atas yang gagal diuji seperti itu. Ya, karena gagal uji resist tentu saja kita ngerti dalam teori technical analisa, ketika gagal menembus resist maka harus mencari pijakan atau menguji support ya, seperti itu, atau menguji support. Nah, yang terjadi adalah hari Kamis ya, hari Kamisnya seperti ini ya, hari Kamis seperti ini ya. IHSG-nya terlihat sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi di sini IHSG berusaha menguji resist ya, berusaha menguji resist lagi ya, dan gagal seperti itu. Jadi terlihat sekali apabila dengan pattern seperti ini, maka kita nggak boleh terlalu agresif dalam trading ya, tentu saja ya, karena market kita sekarang ini lagi berada di fase pengujian resist dan pengujian support seperti itu. Tentu saja ketika IHSG-nya berada di area sini ya dan nggak kuat ya, teman-teman harus jangan agresif ya. Nah, agresifnya di mana? Ketika IHSG mulai menguji di area sini ya, ini kita mulai spekulasi buy ya. Karena apa? Karena dengan adanya pantulan ke atas, tentu saja saham-saham itu berpotensi untuk hijau ya. Jadi teman-teman mesti ngerti ya bahwa dalam permainan di IHSG kita ini, kita menganalisa saham-saham. Ya, memang ada beberapa saham yang tidak terkorelasi dengan IHSG, tapi rata-rata semua saham itu terkorelasi dengan pergerakan IHSG. Artinya kalau IHSG-nya tertekan ke bawah, otomatis akan ikut tertekan. Nah, kita untuk meningkatkan winning rate kita ya dalam trading, kita harus mengerti ketika IHSG-nya menguji support dan mulai bertahan di area situ,
itulah di mana area kita spekulasi buy. Jadi spekulasi buy saham-saham itu di mana sih sebenarnya? Ya di area support ini. Ini mulai spekulasi buy ya, teman-teman, mulai cicil beli kalau saya bilang ya. Cicil beli. Ya, ketika berada di sini. Nah, kalau berada di sini ya, berada di resist ya. Ya ini mulai waspada. Ya, mulai waspada, mulai cicil jual seperti itu ya. Mulai jaga porto ya. Mulai mengatur money management. Ini yang kita lakukan. Tapi kenyataannya kalau teman-teman memahami ini ya, maka akan melakukan hal yang sebaliknya ya, seperti itu ya. Jelas sesimpel itu. Ya, saya sempat ambil ya gambar ini ya. Terlihat sekali ini adalah fase dalam trading kita ya. Teman bisa baca ya, ini bahasa Indonesia, bahasa gaul ya, bahasa gaul dari fase nomor 1 ya, fase nomor 1 ya. Sepertinya mau naik ya isi kita. Kemudian nomor 2, trennya emang lagi naik, terus beli. Trennya emang naik, ada koreksi lagi, buy, dia beli ya. Terus nomor 3, meskinya koreksi tadi masuk, kalau nunggu terus bisa ketinggalan profit, oke, buy sekarang. Ya, ini nomor 4, untung tadi berani buy, ya mantap. Nah, ini adalah apa ya? Siklus di mana orang rata-rata ngomong seperti dijegal semesta ya. Ketika dia buy, ya, ketika buy, saham turun. Kenapa sahamnya turun? Karena buy-nya di area resist, ya sesimpel itu ya. Buy di resist, makanya ketika buy terus sahamnya turun ke bawah. Nah, ketika teman-teman nggak ngerti area support dan resist ya, nggak tahu supportnya resistnya di mana, malah buy di atas, ya cut loss di bawah. Ya, untung gue udah cut loss nih nomor 12 ya, jelas ya, untung gue udah cut loss ya. Kemudian dia naik lagi, ternyata turun lagi menguji support ya. Ini namanya uji support di sini. Setelah uji support yang terjadi apa? Dia mantul ke atas. Ya. Ini yang terjadi dalam market kita gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau bilang dijegal semesta ya harus paham siklus ini. Teman-teman nggak ngerti S-nya, nggak ngerti R-nya di mana. Jadinya ketika disupport malah jualan, belinya di area resist ya, trading ala sultan, beli di atas, jual di bawah. Seperti itu ya, amal ke bandar ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kembali ke IHSG kita ya. Saya kembali ke sini ke IHSG ya. Ya, IHSG kita ini sekarang sudah berada di seperti ini ya. Ketika tadi saya share gambar ya di hari Kamis ini, ketika turun, nah ini mulai fase penting ya. Fase penting ketika IHSG berada di support seperti ini kita mulai melakukan cicilan buy. Tujuannya apa? Karena IHSG-nya sudah mantul dari support ya. Chance-nya untuk turun memang masih ada, tapi chance-nya terdominasi atau lebih besar untuk naik karena apa? Sudah melakukan pengujian di area support. Jadi untuk hari Senin kemungkinan IHSG kita akan naik ya. Akan naik dan menguji ke arah sini dulu 6250 dulu sampai area 6270 kira-kira ya. Kita akan lihat lagi apakah bisa bertahan dan melewati area resist yang cukup kuat ini ya, seperti itu. Ya. Jadi kan memang mesti ngerti IHSG-nya bagaimana. Ya, IHSG-nya masih bergerak arah sideways seperti ini, mencari penentuan arah untuk saat ini ya. Setelah dia membentuk puncak di sini, dia mencari penentuan arah apakah supportnya ini cukup kuat atau enggak ya. Jadi bisa jadi uji support lagi ya. Kalau uji support kuat maka dia akan lanjut ke atas ya. Jadi teman-teman kalau IHSG uji support lagi, berani mulai cicil buy seperti itu ya. Cicil buy dengan disiplin tentu saja ya. Itu saran saya untuk melihat pola pergerakan IHSG ini ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung IHSG-nya mau kemana ya. IHSG normal sekali karena sudah berada di area pucuk ya. Tentu saja IHSG mencari konsolidasi untuk penguatan ya. Dan teman-teman bisa lihat ketika dia ada di area sini ya, di trendline ini kita lihat ya, IHSG masih uptrend. Ketika dia uji trendline ini ternyata dia mantul ke atas ya, mantul ke atas. Jadi ini penentuan sekali ya di area sini teman-teman ya. Area kotak ini menentukan sekali arah IHSG. Kalau ini jebol, besar kemungkinan IHSG akan menguji ke arah 6.000-an lagi ya. Seperti itu. Itu cara bermainnya ya. Jadi kita melakukan spekulasi buy dengan resiko yang kecil ya. Itu yang kita lakukan ya.
Nah, saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman ya, kepada teman-teman bahwa PPC ini kemarin kita dengan strategi mencari area supportnya di mana, dengan mengetahui momentumnya apa, kita berhasil profit dari saham hoki ya. Saya akan sedikit share ya soal saham hoki sebelum saya membahas saham yang lain yang menarik minggu depan ya. Jadi kita melakukan pembelian saham hoki ya teman-teman ya. Ini sudah stock split ya, saham hoki ini sudah stock split ya. Harga ini sudah harga stock split ya. Jadi kalau mau tahu ini harganya kali 4 aja ya. Jadi sekitar 236 kalau dikali 4 ya sekitar 940 atau 950, kisarannya sekitar segituan ya di area sini ya. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa pada waktu itu kenapa kita melakukan melakukan spekulasi untuk saham hoki ya? Sesimpel aja bahwa saham hoki ini pertama masih uptrend ya, masih uptrend, dan yang kedua kita memanfaatkan momentum dari yang namanya stock split ya. Dan teman-teman secara chart di sini, makanya pentingnya teman-teman mengetahui support dan resist di mana, itu penting sekali ya. Jadi kalau kita undurin aja ya. Jadi saya coba putar ulang ke belakang saham hoki ya. Saya coba putar ulang di ini ya. Oke, saya coba putar ulang di sini ya, teman-teman lihat garis ini ya. Nah, di garis ini ketika saham hoki waktu itu bergerak turun berhari-hari ini ya. Mulai dari pucuk ini ya, seberapa banyak yang beli di area pucuk ini area resist ya, area resist, teman bisa lihat area resist. Ini garisannya sudah saya bikin udah dari lama ini ya. Seperti itu. Kemudian saham hoki ini turun ke arah sini. Nah, kenapa kita melakukan rekomendasi untuk buy di area ARB. Waktu ini di sini ARB teman-teman ya. Di sini harga ARB-nya ya. Waktu itu saham hoki ARB, silahkan teman-teman lihat chartnya ya. Lihat chartnya historinya bagaimana. Saham hoki ini ARB ketika tanggal 27 ya. Tanggal 29, tanggal 1. Memang IHSG-nya pada waktu itu terkoreksi dengan sangat masif ya. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa kita melakukan rekomendasi juga. Karena ada area support di sini. Ini lihat ya candle tanggal 4 ini membentuk candle rejection di sini ya. Dan ini adalah candle rejection lagi sekali ya. Lagi sekali dia mantul ke atas ya. Kemudian dia menguji sekali. Nah, pengujian ini adalah titik vitalnya ya, teman-teman ya. Karena apa? Kalau jebol akan ke arah bawah. Tapi bila teman-teman tahu dengan teori beli di support ya, itu resikonya kecil sekali ya. Kalau jebol cut loss-nya paling ya 2%, 3% daripada teman-teman beli di area resist yang di atas ini ya. Nah, mungkin pada waktu itu teman-teman berpikir bahwa saham yang stock split itu memang bagus ya. Saham stock split itu bakal lebih liquid, bakal lebih rame, bakal lebih menarik menarik retail untuk masuk ya, dan berpotensi untuk naik ya. Dalam sejarahnya saham yang melakukan stock split tidak pernah turun. Ya, ketika dekat-dekat stock split pasti akan naik. Dan PPC ini memanfaatkan momentum seperti itu ya, dari sejarahnya BRPT dan SIDO ya. Saya mengamati bahwa memang harganya bergerak naik seperti itu ya. Cuman entry-nya kita harus perhatikan baik-baik, entry-nya di mana ya. Seperti itu ya. Ketika berada di area sini kita beli. Ya, kita beli ya. Kita beli saham hoki ini, kita beli di sini, dan kemudian karena ini di area support kita berani buy. Mungkin pada waktu itu nggak banyak orang promo saham hoki ya, nggak banyak grup main saham hoki, tapi PPC sendiri saya cukup diam-diam, kita nggak spread keluar ya, kita nggak buat YouTube dan lain sebagainya, tapi kita akum saham hoki di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat saham hoki ini adalah tanggal 17 adalah tanggal terakhir perdagangan harga lama ya. Cum date-nya seperti itu, tanggal 18 tanggal ex date-nya alias perdagangan harga baru. Kebanyakan orang mulai beli ketika sadar di sini ya, teman-teman ya, sadar di sini. Ya, ketika volume gede nih, wah pasti breakout nih, besok bakal terbang dan lain sebagainya. Dan ternyata ARB ya, Saya sudah melakukan sudah warning saham hoki ya, hati-hati jika ARB. Karena saya melihat polanya tidak cukup bagus ya ketika closingnya waktu itu.
Saya akan coba tunjukkan ke teman-teman ya. Saya waktu itu sudah warning ke member ya. Hati-hati jika saham hoki ARB. Coba ya, saya coba carikan hoki ARB. Saya coba carikan chart saya ya, chat saya. Sebentar saya carikan. Oke, saya coba. Ya ini ya, saya waktu ini sudah bilang, sudah warning soal hoki kalau greedy ARB beneran kejadian. Karena memang saya coba cari kenapa nggak ketemu ya, coba saya cari ya. Saya sempat bilang sama member waktu itu, hati-hati kalau hoki ARB ya. Coba saya coba carikan sebentar ya teman-teman. Nah ini ya, saya bilang waktu ini tanggal 17 ya, tanggal 17 sore ya. Awas serakah malah ARB ya. Karena saya melihat ini teman-teman, ini Ivana ini nanya apakah target hoki 400 jadi atau enggak. Saya bilang hati-hati ya kalau serakah malah ARB. Ya seperti itu. Jadi saya melihat memang semua saham itu ada berpotensi masih apa ya? Karena teman-teman harus tahu ketika retail mulai ramai, mulai masuk, di situ bandar terkadang jualan ya. Dan teman-teman perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik dari pola saham hoki ini. Saya akan coba share sedikit ya tentang broker summary-nya ya. Nah oke, saya akan mencoba membuka broker summary dari saham hoki ini ketika volumenya keluar ya di 15 Februari. Apa yang terjadi ketika dia naik kencang seperti ini ya. Saya akan mencoba melihat ya ini broker summary hoki dari tanggal 15 sampai 17. Terlihat bahwa ada asing ya, BK ini BK asing. Dia beli 29 miliar dengan average waktu itu 12 ya. Seperti itu. Dan setiap harinya kalau kita buka per harinya, BK ini konsisten beli ya. Konsisten beli, dia ngumpulin ya, kita lihat ngumpulin. Nah, teman-teman lihat ketika BK-nya ngumpulin, YP malah jualan ya. Ini representasi dari retail ya. Retailnya jualan ya, YP jualan, seperti itu ya. Sedangkan yang borong ini di sini rata-rata broker-broker bandar ya. Seperti itu. Kemudian tanggal 16-nya kita lihat tanggal 16 apa yang terjadi ya, ketika ini hoki waktu itu sempat naik dan kemudian tapi dia dijagain ya. Dijagain tidak turun dari area supportnya seperti itu ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Ya BK-nya beli lagi ya. BK beli 5,5 miliar ya. BK-nya beli di average 1193 waktu itu. Kemudian tanggal 17 ya, di terakhir perdagangan sebelum stock split ya. Ternyata BK-nya masih beli 13 miliar lagi ya dengan average 12,57. Kalau di total dari tanggal 15 BK mulai beli, itu BK punya barang sekitar 29 miliar. Nah, teman-teman terkadang berpikir, wah ini ada yang ngumpulin nih 29 miliar. Ya, yuk kita rame-rame beli saham hoki waktu itu ya. Ternyata ya di tanggal 18 kita buka broker summary-nya ya. Secara mengejutkan BK-nya hilang ya. BK nggak terlihat jual dan nggak terlihat beli ya. Jadi BK tidak ngapa-ngapain. Artinya BK sudah diam aja. Dan yang jual malah DR, YB ya, seperti itu ya, dan lain sebagainya ya. Ini pada jualan semua ya. Dan akhirnya kita ngerti ARB ya. Lalu tanggal 19 bagaimana yang terjadi? Ya, tanggal 19 ya kembali lagi ARB lagi yang jualan sekarang CS seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah BK sama dengan CS dan kawan-kawannya ya? Apakah BK melakukan perpindahan porto dan lain sebagainya? Itu kita nggak pernah ngerti karena nggak ada bukti yang mendukungnya ya, seperti itu ya. Nah sekarang tapi yang teman-teman mesti ketahui ya, ada kemungkinan kedua jika BK memang benar-benar masih akum di saham hoki ya, teman-teman mesti ngerti kalau asing masuk itu ya, asing time frame permainannya beda dengan kita ya. Kalau kita diguyur ARB itu udah panik. Nah, teman-teman mesti ngerti kalau teman bilang wah asingnya masuk 29 miliar. Ya,
teman-teman kita nggak pernah ngerti 29 miliar itu berapa persen porsi dari dana asing yang dibuat untuk di money management di saham hoki ya. Bisa aja 29 miliar itu hanya sebagian kecil, hanya 10% yang mereka baru alokasikan. Artinya mereka mau bermain panjang, ketika hokinya turun ke bawah, mereka jangan-jangan mereka buyback di bawah lagi. Artinya mereka average down di bawah lagi ketika retail sudah mulai frustasi ya. Ini hal-hal yang bisa saja terjadi dalam dunia saham ya, kita nggak pernah mengerti. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mensiasatinya? Simpel teman-teman. Ketika bandarnya mengumpulkan ya seperti itu ya, teman-teman jangan gelap mata untuk asal beli-beli tapi tanpa melihat yang namanya support dan resist ya. Karena itu saya mengajak teman-teman, mari kita beli di area supportnya ya. Kita lihat jelas sekali hoki ini di area support di area 240 ini. 240 kalau kalian kalikan 4 itu sama dengan 960 ya. Artinya pembelian terbaik hoki di area 960. Saya mau tunjukkan bahwa ini ada screenshot ya, kumpulan screenshot dari teman-teman di PPC ya, termasuk saya yang beli saham hoki ya, seperti itu. Saya akan coba tunjukkan ya, kita sudah sempat share di grup ya. Saya akan coba carikan ya, sebentar ya. Ya, ini saya ambil dari grup PPC ya yang sempat saya share ya, teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata pembelian hoki ya, rata-rata ini punya member ya di 979 ya. Ini ada yang di 1000 ya, ada yang di 1047 ya, ada 1000, ada 1000, ada 1000 ya, ada yang di 982. Artinya memang kita melakukan pembelian di area bawah ya, dan kita ajak ini mungkin ada yang sudah average up ya. Saya rasa beberapa teman average up, tapi saya pribadi sudah average up 2 kali ya. Ini punya saya sendiri yang paling bawah ya. Waktu itu harga 12.05, saya sudah floating profit di 22% ya. Ini kita tanggal 15 ya. Tanggal 15 hasil nabung hoki ya, seperti itu ya. Saya akan tunjukkan lagi berikutnya. Oke, berikutnya ini saya share di tanggal 17 setelah market selesai ya. Ini jam 5.34 tanggal 17 ya. Saya bilang hoki yang bikin hoki, closingnya all time high. Ini adalah screenshot dari teman-teman yang kirim di grup PPC ya, teman-teman member ya. Ini punya saya yang tadi ya, saya floating profit 32%, ini ada yang 25, 23, ini ada juga yang 32% juga ya. Lalu ada yang 32% juga dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat, dan hoki waktu itu closingnya all time high ya, di 1.300 sebelum stock split ya, sebelum dibagi 4. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman ya, jika teman-teman beli di area support dan memanfaatkan, ngerti ada momentum stock split ya, itu lumayan profitnya ya, 32% rata-rata ya. Dan kita mulai cicil jual waktu itu memang ketika pre-closing ya, beberapa mentor di PPC sudah menginstruksikan ya waktu itu ya, yuk jualan sebagian untuk menjaga ketika besok terjadi marketnya liar. Karena apa? Karena ketika closing ini pada hari itu yang HK adalah broker-broker retail ya, malahan ya, broker-broker retail dan broker-broker copet. Itu yang menurut saya cukup berbahaya ya. BK-nya sudah diem, tapi yang mengejar adalah broker-broker retail ya. Saya akan coba tunjukkan lagi di running trade waktu itu ya. Sebentar ya, saya carikan dulu. Oke, ini saya sudah nemu ya. Ini sedikit stock trading dari saham hoki ya, ketika dia bergerak naik waktu itu mau closing ya. Ini lihat jam 14.48 di tanggal 17 tentu saja, karena harganya masih 1.275 ya. Ini terjadi ketika saya melihat kenapa saya merasa bahaya, karena BK sudah nggak melakukan pembelian ya dalam pre-closing itu, dekat pre-closing, tapi yang beli malah seperti YP. Ini ada YP beli 28.676 lot. Lalu ada lagi di 14.49 YP juga beli besar lagi di 11.000 lot. Itu yang membuat saya dan terlihat ya, ini yang beli YP semua ya, yang beli rata-rata YP ya. Ini banyak broker-broker retail ya, seperti itu ya. Sedangkan broker besarnya sudah tidak beli lagi. Itu yang membuat saya merasa ragu apakah hoki besoknya akan terbang ya. Makanya saya kasih peringatan, hati-hati kalau rakus malah ARB. Dan ternyata benar di ARB ya. Ketika BK-nya yang nahan guyuran itu hilang ya, kemudian ya maka saham ini tentu saja karena nggak ada yang nahan guyurannya, dengan mudah bisa turun ARB ya, seperti itu ya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa kita bisa memanfaatkan momentum saham-saham stock split ini ya. Ketika ada di support dan orang nggak mau beli, itulah saatnya kita beli ya, seperti itu. Nanti kedepannya akan ada saham lagi yang akan stock split ya di bulan Maret. Nah, teman-teman silakan dari sini saya ingin mengedukasi buat teman-teman supaya teman-teman bisa ngerti ya, memanfaatkan momentum untuk beli saham yang akan stock split ini. Saya nggak akan mention sahamnya apa,
Tapi teman-teman bisa cari sendiri, nanti kita akan bahas ya, karena nanti kalau terlalu ramai jelas saja saham yang ramai bandarnya nggak akan suka dan akan menyulitkan kita untuk lebih entry-nya akan lebih susah lagi karena terlalu ramai oleh retail ya, seperti itu ya. Itu untuk pelajaran dari saham hoki ya. Jadi intinya PPC berhasil memanfaatkan stock split ini untuk trading santai ya, kita nabung seperti itu ya, kita nabung di saham hoki dan kita bisa keluar dari profit sekitar ya 20-30%. It's okay buat kita ya, karena kita bermain santai di market yang cukup berat ya untuk saat ini ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, bagaimana dengan minggu depan? Nah, minggu depan ini ada satu saham komoditi ya, komoditi yang menarik sekali, yang akan berpotensi untuk cukup liar ya, yang akan berpotensi cukup liar di hari Senin ya. Komoditi ini adalah komoditi nikel dan timah tentu saja ya. Kita lihat, saya akan bukakan chartnya ya. Ini adalah chart dari nikel dunia ya, nikel dunia. Nah, teman-teman mesti ngerti, kalau teman-teman nggak pingin ini ya, tidak pingin mengalami yang namanya dijegal semesta dari pola seperti ini ya, teman-teman harus ngerti side plan dari blueprintnya, bagaimana arah dari saham atau komoditi tersebut ya. Seperti itu. Kalau sahamnya masih uptrend seperti hoki tadi, masih uptrend, tentu saja kita berani entry di area-area supportnya. Ketika dia pullback di area support, ya kita mulai entry situ karena itu sahamnya masih uptrend. Nah, ini hal yang sama berlaku untuk saham, untuk komoditi ini, komoditi nikel ya. Secara chart nikel masih sangat uptrend sekali ya, teman-teman bisa lihat ini chartnya uptrend. Nah, sekarang ini saya coba bikin garisannya di area-area resist ya. Ya, teman-teman mesti ngerti secara ini ya, sudah mulai sampai ke area resist lagi ya untuk nikel. Cuman karena pergerakan dari saham nikel itu di bursa kita lebih lagging ya, lebih lambat daripada komoditinya ya. Artinya ketika komoditinya naik, maka harga sahamnya akan merespon esok harinya ya, tentu saja seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti lihat bahwa ini dia berhasil breakout dari harga ini ya, harga 19.500-nya ini ya. Ini kalau teman-teman kita tarik ke belakang, ini ada area-area resistnya ya. Saya mau buat dah. Area resistnya nikel itu di mana? Ya dia akan mengalami area resist itu di 19.850 sampai 20.000 tentu saja ya. Area dekat-dekat situ ya. Supportnya di mana? Supportnya tentu saja cukup jauh ke bawah ya. Supportnya ada di area 18.700 sampai 18.800 ya. Jadi karena gerakannya cukup liar, naik secara 2% tiba-tiba ya, tentu saja akan membuat harga saham-sahamnya ini besok Senin akan gap up ya, akan gap up. Nah, saya pribadi sudah menginstruksikan buat teman-teman PPC kita untuk masuk di saham-saham nikel waktu itu terlepas dari memang kita sudah masuk di saham Tins dan lain sebagainya di 2000, Antam kita mulai masuk di 2500-an ya, seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya, saya sempat share ya bahwa Antam kita entry di 2500. Kenapa kita entry di 2500? Ya, mari kita lihat area ini, area Antam ya. Chartnya Antam bagaimana sih? Ya, ini untuk kita pelajari bersama-sama teman-teman ya. Nah, ini chart Antam ya. Saya akan tunjukkan bahwa memang saya melakukan rekomendasi untuk pembelian saham nikel ya. Ini di channel Live Trade PPC ya, yang member yang berbayar seperti itu ya. Saya bilang yang berani spek buy silakan beli saham nikel Antam, Inco, DKFT, HK pre-close ya. HK waktu pre-close karena ini di jam 2.54 ya. Seperti itu. Saya bilang dengan catatan selama nikel dia nggak di bawah 18.500 maka akan potensi naik ya, seperti itu ya. Sekarang 19.450 dan closing di 19.650, artinya berhasil di atas dari estimasi saya waktu itu ya. Dan kita lihat bagaimana dengan Antam ya. Nah, saham Antam ini ya, kalau teman-teman perhatikan ngikutin video saya, saham Antam ini memiliki waktu ini di sini ya. Waktu di area sini ya, ini dia memiliki pola double top ya, seperti ini ya. Ini double top ya. Seperti itu, double top. Ya, kalau double top jelas akan turun ke bawah ya. Dan ternyata memang dengan luar biasa dikembalikan bandarnya di atas area pentingnya di sini. Ini area penting ya. Nah, ini adalah titik pentingnya. Ini yang teman-teman mesti perhatikan baik-baik ya. Jadi supaya teman-teman mulai belajar ya, mulai ngerti bagaimana cara menganalisa, pelan-pelan saya coba membagikan sedikit ya. Dan ketika dia berada di sini ya, ini pengujian ya. Ini uji pertamanya. Ya, gagal ya. Ini diuji lagi ya. Diuji lagi. Artinya sudah mengalami 3 kali pengujian ya.
Ini 2, ini 3. Dan yang keempat, ya, yang keempat ini berhasil. Ya, seperti itu. Nah, ketika berhasil seperti ini karena udah mengalami 3 kali pengujian dan akhirnya breakout, maka di situ titik entry kita, ya. Buy on breakout-nya adalah ketika dia berhasil menguji resist dan berhasil, itu buy on breakout. Tapi jangan hanya sekali pengujiannya. Kalau baru sekali kadang-kadang tidak valid. Tapi kenapa kita berani entry waktu itu? Karena ini ada 3 kali pengujian dan kita masuk di sini, ya. Ini adalah sejarah saham Antam. Nah, kemudian Antam sekarang bergerak naik, ya. Bergerak naik dan dia berhasil di atas harga ini, ya, di atas 2600-an. 2690, ya. Ini adalah di titik pentingnya yang kedua, ya. Jadi Antam ini memiliki support di area sini, ya, 2690 sampai 2630-an, ya. Itu area supportnya, ya, area supportnya sekarang, ya. Jadi ini area supportnya sekarang ada di area sini. Ya. Ini supportnya. Nah, Antam ini terlihat berhasil mencoba menembus area resist, ya, di area 2910. Ada 1 kali dia berhasil, kemudian gagal. Ya, ini coba lagi kan, gagal lagi, ya, dan dia turun lagi menguji support, ya. Ingat seperti ya si tadi, ketika gagal uji resist, kemudian dia pasti uji support, ya, dan uji support dan berhasil, dan sekarang berhasil mencoba menguji lagi, ya. Tentu saja dengan keadaan nikel seperti ini, besok berpotensi untuk melewati di harga 2960-an. Dan teman-teman mesti ketahui bahwa di sini ada garis downtrend, ya. Ini ada garis downtrendnya. Ketika ini break ke atas ini, ya. Ya, saya akan coba zoom dulu sebentar. Ya, ketika Antam ini berhasil break dari titik ini, ya. Dia breakout. Ini adalah area penting, ya, area kunci. Karena apa? Karena secara downtrend jangka pendek, ya, dia berhasil break ke atas. Ya, dia berhasil break ke atas seperti ini, ya. Targetnya sampai berapa? Kalau kita bicara target Antam itu memiliki target sekitar ini. Target terdekatnya, ya, tentu saja kalau yang ngomong terdekat, ya, tentu saja di 3000, ya, karena itu angka psikologis, dan kemudian ada di 3050-an, ya, 3050-an, kemudian sampai di 3150-an. Ini adalah target terdekatnya, ya. Lumayan, ya. Dari 2900 kalau sampai ke 3150 itu hampir 10%, ya, hampir 10% untuk saham Antam. Jadi ini yang kita manfaatkan momentum-momentum seperti ini, teman-teman, ya. Dan jangan lupa Antam masuk dalam rebalancing MSCI yang efektif tanggal 26, ya. Itu yang mesti teman-teman ketahui. Nah, saya coba tunjukkan beritanya, ya. Ini ada berita dari CNBC, ya, waktu itu tanggal 10, ya, berita tanggal 10, ya. Setelah resmi masuk dalam indeks MSCI Global Standard Indonesia, saham Antam langsung melesat pada perdagangan sesi 1, ya. Tercatat pada jam 9.10 berhasil melesat 2,93%, ya, seperti itu, ya. Jadi melesat saham Antam ini tak lepas dari sentimen positif dari masuknya saham emiten pertambangan emas dalam MSCI Global Standard Index di Indonesia. Per Selasa, indeks yang dibuat MSCI ini tersebut dirilis update terbarunya dan efektif hingga tanggal 26. Artinya sebelum tanggal 26, ya, asing ini karena masuk MSCI, ya, tentu saja asingnya beli. Kita akan lihat coba Antam, ya, apakah asingnya beli. Ya, saya coba lihat. Ini adalah chart Antam dan terlihat memang asingnya beli, ya. Asingnya beli dari ini, ya. Dari sini asingnya sudah mulai beli nih. Ya. Kita lihat bahwa asingnya ini beli, ya. Ini adalah net foreign buy sell-nya asing, ya. Dan asingnya beli, ya. Selama berhari-hari ini, ya. Ini asingnya beli di sini. Ya. Ini asing lagi kolek. Ya, memang Antam ini bukan saham yang dibandarin asing, tapi ketika asingnya cukup masif masuk ke saham Antam, maka pergerakan sahamnya juga berhasil ditahan, ya. Dan Antam ini mengalami masa sideways, ya. Dia berada di area sideways, ya. Saya akan coba gambarkan di ini, di chart yang di sini, ya. Nah, teman-teman mesti lihat bahwa ini adalah titik, ya. Ini adalah titik dari sideways-nya. Tentu saja ketika dia berhasil breakout di atas sideways ini, ya, ini breakout, tentu saja akan sangat bagus dan akan sangat ramai sekali dan bergerak cukup liar. Kita mengantisipasinya dengan cara, ya, mulai melakukan spekulasi buy, ya, waktu itu, karena begini, teman-teman.
Nah, yang titik penting lagi adalah di Antam, selain dari box ini adalah area ini, Fibonacci 2860 ya. Selama Antam bertahan di atas 2860 ya dan kuat, maka Antam bisa mencapai kembali di atas 3400-an ini ya. Dengan targetnya tentu saja sampai ke 4400 ya. Target Antam ada di sini 4400 targetnya. Tapi sampainya kapan ke sana kita yang nggak pernah ngerti, karena itu apa ya? Karena pasti akan sangat fluktuatif ya. Karena itu buat teman-teman yang memang mau bermain swing silahkan, tapi pastikan entry kalian ya di area-area supportnya ya. Seperti itu ya. Jadi jangan beli ketika Antam sudah mulai rame ya, tapi belilah di area support. Ini yang menarik untuk pantau di saham Antam ya. Ketika besok bergerak liar ke atas, kalian mau HK silakan, mau ikut beli silakan, tapi porsinya dikecilin. Tujuannya apa? Tentu saja ketika harga bergerak liar dan terjadi koreksi, itulah saat kita masuk lagi dalam porsi yang lebih besar lagi ya. Jadi perhatikan baik-baik di titik ini ya, teman-teman. Saya udah share ke teman-teman ya secara gratis di sini. Silakan pantau saham Antam karena akan sangat menarik sekali ya. Itu untuk saham Antam. Saham menarik berikutnya adalah saham Inco. Ya, saham Inco. Kita lihat saham Inco ini juga menarik ya. Karena apa ya? Murni nikel ya, murni nikel. Dan Inco target saya terdekat di area ini ya, yang sudah saya buat garis di area 6.950 atau 7.000-an ya. Sekitar segitu ya. Itu target awal saya untuk Inco. Tentu saja Inco ini masih uptrend ya. Kembali kita melihat saham-saham yang uptrend ya, jangan yang downtrend yang kalian ambil ya. Sahamnya uptrend, ini uptrend sekali ya. Seperti ini masih uptrend, masih dijagain sekali ya. Dan Inco berhasil closingnya cukup bagus ya. Dan asingnya juga melakukan pembelian kemarin ya. Dan volumenya juga cukup meningkat di sini ya. Inco besok Senin akan berpotensi menguji 6.500-an ya. Saya berharap nggak gap up gede-gede ya Inco-nya ya, supaya bisa gerakannya lebih enak. Karena kalau gap up-nya terlalu tinggi biasanya akan bergerak liar ke atas ke 6.800 ini. Yang misalnya dia gap up di sini ya, di 6.450-an ya, dia akan menguji atas dan kemudian akan turun tentu saja ya. Ini yang menjadi kelemahan dari saham yang gap up. Tapi kalau melihat harga nikel dunia di hari Senin tetap terjaga uptrendnya ya, tetap berada di area hijau, maka Inco berpotensi menguji ke 6.800 sampai 6.950 ya. Ini seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti perhatikanlah, kita belinya di mana. Boleh HK sebagian aja, sebagian kecil aja untuk memberikan tanda. Entry-nya yang banyak di mana sih? Cari area supportnya ya. Inco memiliki support di area 6.300 sampai 6.100-an ya di sini ya. Cut loss jika di bawah 5.900 ya. Jadi ini kita bisa melakukan apa ya? Melakukan spekulasi buy ya ketika berada di area rendah ini. Nah, teman-teman kalau ngerti area support ini ya, tentu saja teman-teman nggak akan beli di area pucuk ya, yang menyebabkan dijegal semesta karena sangkut seperti itu ya. Jadi jangan beli Inco ketika di harga 6.950-an. Potensinya sangkut, udah beli 6.950-an, belinya all in lagi ya kan, mampus kan gitu kan kasarannya. Jadi hati-hati sekali dengan itu ya. Kemudian saham yang lain lagi, saham nikel, ada saham DKFT. Ya, DKFT ini juga sama ya. DKFT ini berhasil menguji area supportnya plus MA200 waktu itu di sini ya. Jadi buat teman-teman yang ngikutin DKFT, tentu saja ketika dia guyuran di sini, nah di sini mulai area cicil belinya karena ada MA200 ini sudah turun terus ya, seperti itu ya. Dan ternyata setelah kita lihat naik ke atas ya, menguji ke ini 200 ya, menjadi resist ya, dia nggak kuat turun ya. Dia berhasil menguji support ya, dan kemudian dia mencoba menguji resist lagi dan gagal. Tentu saja dengan volume yang besar seperti ini, menarik kita perhatikan besok kalau dia berhasil loss dari 200. Dan hati-hati sekali bahwa DKFT ini saham gorengan ya, saham gorengan dengan pergerakan bandar yang sangat liar sekali ya. Jadi DKFT ini ketika besok berhasil nembus di area 208 ini ya, berpotensi lagi ke arah 216 sampai 220 ya. Ya, kemudian resist terkuatnya dari 234. Ini resist kuatnya sekali ya. Ya, semoga kita sih berharap kalau yang megang DKFT ya semoga arah gitu aja besok. Tapi menurut saya harapan-harapan seperti itu cukup membahayakan ya kalau teman-teman nggak ngerti area support di mana ya. Jadi DKFT ini memang lebih ke arah buy on breakout ya besok ya. Tapi hati-hati sekali. Saya pribadi saya sudah masuk dari DKFT ya pada hari perdagangan Jumat kemarin ya. Seperti itu saya sudah mulai entry. Jadi buat teman-teman yang mau masuk DKFT, hati-hati ya. Ini 200 area pentingnya ya, area pentingnya. Jadi kita lihat di sini ya, secara historikal bahwa dia hampir susah sekali di atas 200 ya.
setelah dia diguyur ini ya, dia untuk kembali ke atas 200 butuh perjuangan ya. Kita lihat selama dari bulan Desember sampai sekarang belum berhasil bertahan selama lebih dari 2 hari di atas 200 ya, seperti itu ya. Ini kita lihat di sini ya, dia closing di 206, kemudian dia turun di 202 ya, kemudian 202 lagi, dan kemudian akhirnya longsor lagi ya ke bawah. Dia berusaha uji atas dan gagal lagi ya. Kita lihat di sini ada MA10, MA50 ya, memotong. Artinya support pointnya di mana sih sebenarnya di KFT? Di 190 sampai 183 ya. Ini support pointnya di area sini ya di KFT ya. Nah, ketika dia berhasil di atas 200 dan bertahan, maka membuka kemungkinan untuk menguji 234-nya ini ya. Ingat 200 area pentingnya ya dari DKFT ya. Kalau ini jebol tentu saja pasti akan lari ke arah 183 sampai 190 lagi ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya, ini DKFT. Kemudian saham apa yang menarik lagi sih untuk minggu depan? Saya akan mencoba membagikan ada saham konstruksi yang menarik ya. Wika ini cukup menarik untuk kita beli karena di area support ya, tentu saja ya. Ini area supportnya ya. Kita lihat area supportnya ada di area 1800 ya, dan sekarang berada di support. Artinya apa? Pembelian ke bawah ini dari 1800 sampai 1710 ini melakukan pembelian yang cerdas ya menurut saya ya. Karena apa? Ketika teman-teman mencicil di area sini ya, resikonya akan sangat kecil sekali. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pantau saham Wika. Targetnya ke berapa sih? Ke 1930 sampai 1950 untuk terdekatnya menurut saya target dari Wika ya. Karena di sini ada 2 MA ya, artinya ini adalah area resist yang sangat cukup kuat ya sebelum dia melanjutkan penguatan. Tapi target terdekatnya ada di area sini ya, 1930 sampai 1950. Kemudian kita lihat lagi WSKT bagaimana. Untuk WSKT ini juga sekarang berada di area support ya. Jika dia berhasil bertahan di area sini ya, tentu saja kita lihat ini sudah mulai ada rejection ya, tapi saya lebih lihat WSKT ini ada resist ya. Cuman biasanya kalau konstruksi bergerak satu akan bergerak semua ya, seperti itu ya. Cuman dari chart saya lebih condong ke arah Wika ya, seperti itu. Cuman WSKT juga menarik dipantau kalau dia nggak turun dari 1450 ya, nggak turun dari 1450 ya, itu menarik dipantau ya. Itu untuk Wika, WSKT. Kemudian bagaimana dengan ADI ya? ADI ini juga berada di area support ya. Supportnya berapa? Di 1350-an ini ya. Dan ADI ini posisinya masih uptrend. Ini yang kita cari teman-teman ya. Posisi uptrend seperti ini yang kita cari. Karena apa? Pembelian di sini melakukan pembelian yang resiko rendah ya, resiko rendah. Dengan resistnya di mana 1500-an ya, tentu saja seperti itu. Kemudian bagaimana dengan PTPP? Nah, untuk PTPP ini juga sama ya, dia sedang di area supportnya ya, seperti ini ya, karena terjaga di area sini 1600-an. Nah, ini bisa juga area belinya ya. Kemudian resistnya di mana? Di 1760-an ya. Hati-hati di area resist ini ya. Tapi dari konstruksi menurut saya yang paling menarik untuk dilihat adalah Wika ya, untuk risk rewardnya seperti itu. Cuman kalau satu berjalan akan berjalan semuanya barengan ya. Kemudian yang menarik adalah BI rate kemarin turun ya. Bagaimana prospektusnya dengan saham BS ini ya, saham properti ya. Saya akan coba tunjukkan BSDE bagaimana. Ya, BSDE terlihat kalau secara chart masih kuat di atas 1200 ya, seperti itu. Ini area pembelian kita ya, 1200 area entry kita karena ada MA10, MA50 di sini ya, dengan stop loss di bawah 1150 ya. Jadi dari sini area beli kita ya, teman-teman perhatikan sekali area belinya. Ketika dia jebol 1150 tentu kita harus buang ya. Seperti itu. Ini area juga low risk ya, resiko rendah seperti itu ya. Bagaimana dengan yang lain? CTRA kita lihat. CTRA ini sudah breakout ya, sudah breakout. Nah, entry-nya bagaimana kalau mau entry? Tentu saja cari pullback ke bawah ya, jangan ngejar ya, karena ini MA10-nya ada jauh di sini dan dia sudah rally ke atas ya, karena merespon dari BI rate sebelumnya ya. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa ketika BI rate turun, itu belum tentu sahamnya ini sudah rally sebenarnya ya dari tanggal 1 Februari ya. Jadi sudah terlambat, cukup terlambat untuk entry sekarang ya, cukup berbahaya karena risk reward-nya sangat besar sekali. Bagaimana entry-nya? Saya lebih menyarankan saya mencari entry ketika dia pullback di area 1130 sampai 1115. Kita mulai cicil entry di sini ya, dengan support di area 1050-an seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau keguyur ya, karena untuk CTRA sudah berada di area Monas ya menurut saya ya. Bagaimana dengan SMRA? SMRA ini juga sama. SMRA ini berhasil breakout dengan volume dan di resistnya yang kuat ya di 905 ya.
Nah, resist ini menjadikan penentuan ya, penentuan buat SMRA. Kalau dia nggak kuat, tentu saja dia akan kembali menguji area bawah ya. Nah, ini entry seperti ini yang menurut saya harus diperhatikan di market seperti ini ya. Karena biasanya ya terlihat ya di sini dia berhasil breakout dengan volume nih. Ternyata malah turun lagi. Nah, entry terbaiknya adalah ketika kita melihat bahwa dia turun ke area-area supportnya. Ini kita mulai beli. Boleh beli di 905. Tapi jangan terlalu agresif ya. Biarkan dia menguji kembali dan melakukan retest dari support ini. Ketika dia benar-benar kuat, nah baru kita mulai entry yang lebih banyak porsinya ya. Itu saran dari saya untuk SMRA. Karena ada teman-teman yang nanya ini di grup EPC. Kemudian untuk Pawon, ya saham Pawon ini kita lihat dia berusaha menguji resistnya ya di 555 ya, dengan supportnya di area 540 sampai 525 ya. Pawon ini juga titik kritikal ya di area 555 ke atas ini, karena beberapa kali ini ada 2 peak dan nggak kuat ya, dan dia turun ya. Ini akan melakukan pengujiannya ya. Jadi teman-teman perhatikan sekali entry-nya bagaimana. Entry-nya boleh entry di 555 sampai 5 sekitar sini ya, 530 dengan stop loss di bawah 500 ya, tentu saja seperti itu ya. Stop loss ketika dia turun di bawah ini ya, 500 ini sangat bahaya sekali ya. Jadi boleh entry dari sini sampai ke 510-an lah ya kira-kira ya. Seperti itu kalau teman-teman mau entry. HK boleh tapi jangan porsi besar ya. Oke, itu saran dari saya untuk trading minggu depan. Jadi saham-saham yang menarik itu, oh ya ada saham lagi, coba tadi saya melihat INKP cukup menarik di area support ya, bisa dipantau dulu, jangan langsung masuk ya. INKP menarik ya di area support ya, ini terlihat sekali di area support ya, dia di area 13.950 jadi area supportnya ya, dan ini berhasil bertahan beberapa kali di sini ya. Kalau ini sampai jebol ya, ini bahaya. Bagaimana entry-nya? Boleh spekulasi buy di sini karena ini apa ya, kita melakukan spekulasi buy aja ya, jangan terlalu gede karena batas risiko di mana sih resikonya? Resikonya ada di area 13.300-an ya. Ketika dia turun dari 13.300 hati-hati ya, karena bisa menguji ke area 12.600-an ya. Jadi ini sudah di area Monas, tapi malah diperhatikan ketika dia berhasil kuat di atas 13.950, maka teman-teman bisa pantau INKP ini ya, dengan resistnya di mana tentu saja di area 14.700 sampai 15.000. Itu area resist dari INKP. Ya, dia sedang melakukan pengujian area ini ya. Dan MA10-nya juga sudah mulai menekuk ke bawah, tapi kalau ketahan dari 13.825 ini ya, yang ini bertahan berapa kali nih kita lihat ya. Bertahan berapa kali ya? 1 2 3 4 5 ya sekarang ya. 5 kali pengujian. Ketika dia kuat, maka ada potensi untuk naik ya, seperti itu ya. Hati-hati sekali kalau memang teman-teman beli di area yang sudah tinggi seperti ini, batasi resiko ya, batasi resiko. Oke, itu saran dari saya ya. Kembali lagi, jadi teman-teman silakan bergabung ke PPC ya. Saya sudah sampaikan banyak hal di dalam grup umum juga ya. Dan hati-hati ya, ini kita ada booth welcome ya, hati-hati, waspadai. Rekening PPC Asia hanya 1170 984214 buat teman-teman yang mau join ke grup berbayar, yang mau ikut grup premiumnya silahkan juga. Ini kita punya paket membershipnya ya, silahkan kalian join ya. Kalian join, hubungi Chang Cimino atau AD13P ya. Oke, sekian dari saya pada hari ini ya, hari Minggu ini. Semoga video ini berguna buat teman-teman ya. Teman-teman bisa mendapatkan manfaat, bisa belajar bagaimana kalau kita beli di support, resiko kita lebih rendah ya. Dan cari saham-saham yang memiliki momentum yang cukup baik. Tujuannya apa? Tentu saja kita bisa mendapatkan profit dengan winning rate yang lebih tinggi daripada saham-saham yang lainnya ya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari hari ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap cuan, dan silahkan analisa kembali yang saya sampaikan. Semoga berguna buat teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan bye-bye.